Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Dwianto. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dynamic routing yang terakhir atau dynamic routing BGP. Nah, seperti yang kita tahu, dynamic routing itu terbagi atas tiga, yaitu IGRP, OSPF, dan BGP. Untuk IGRP dan OSPF itu sendiri, itu tergolong IGP atau Interior Gateway Protocol atau protokolnya menggunakan AS. Sedangkan untuk BGP itu termasuk Exterior Gateway Protocol atau Inter AS. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi misal perusahaan Google nih, google.com itu kan punya ini titik-titik ini kita ibaratkan sebagai router lah, dan yang koma ini kita ibaratkan sebagai server. Itu memiliki AS 100. Lalu juga ada Facebook dengan router dan server sebanyak 200 AS. Lalu juga ada Twitter yang memiliki router, server, dan memiliki AS 300. Nah, untuk Google ini kan menggunakan AS ya. Nah, jika AS, Facebook juga menggunakan 200 AS dan Twitter menggunakan 300 AS, itu kan sangat banyak AS-nya, maka dibutuhkanlah untuk menggabungkan Twitter, Facebook, dan Google itu dibutuhkanlah Inter AS atau BGP yang tergolong Exterior Gateway Protocol atau EGP. Nah, BGP ini sendiri bisa kita lihat atau kita belajar di website bgp.hi.net. Kita coba cek ya. Oke, di sini bgp.hi.net. Nah, di sini pada menu home-nya atau awalnya begini. Kita coba cek yang ini, your ISP is AS4761 atau Indosat Internet Network Provider. Miliknya Indosat ya. Kita coba klik. Oke, tunggu sebentar, masih loading ya. Ini internetnya lama teman-teman, sinyalnya sedikit di perdesaan. Oke, mungkin bisa kita refresh ya. bgp.hi.net. Langsung kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat tentang infonya, ada banyak lah di sini. Bisa dilihat dari grafik-grafik IPv4-nya, IPv6-nya. Bisa kita cek. Di sini kita coba masuk ke grab IPv4-nya. Nah, bisa dilihat ini adalah IP-IP yang digunakan oleh perusahaan Indosat Internet Network Provider. Nih, ada return limit. Ini adalah jaringan BGP yang Indosat gunakan ya. Untuk perusahaan Indosat Internet Network Provider ini cabang-cabang BGP-nya sangat banyak sekali, sampai Singapore Telecommunication Ltd. Di sini yang paling bawah itu kita coba lihat dari mana, mungkin dari luar negeri. Ini dari Orange SE, Deutsche Telekom IG, PCCW Global. Jadi banyak banget ya jaringan BGP yang dapat kita pelajari di sini. Nah, oke, untuk dynamic routing BGP itu tersendiri, langsung saja kita coba untuk konfigurasinya. Kita matikan hotspotnya terlebih dahulu, lalu kita masuk ke Cisco. Seperti biasa dalam dynamic routing ini kita akan coba menggunakan setup topologi 2 router dan 3 router. Oke.
tambahkan router 1, 2. Ini kita setting router 1, ini router 2. Kita tak lupa juga tambahkan PC 1 lagi. Oke, ini PC 2, ini PC 1. Kita hubungkan dari router ke router terlebih dahulu, barulah dari router ke PC. Lalu langkah selanjutnya kita tentukan IP yang ingin kita gunakan. Di sini saya akan untuk jalurnya sendiri seperti biasa saya akan gunakan 10.10.10.1 slash grafiknya misal kita ubah menjadi 30 biar nggak bosen grafik 24 terus. Lalu kita ini 10.10.2 slash 30. Untuk gateway-nya masih sama ya, 168.1.1 slash 24. Yang ini juga sama, 192.168.2.1 slash 24. Secara otomatis addressnya juga akan menyesuaikan dengan gateway-nya 168.1.5 misal slash 24. Yang ini 192.168.1.6 slash 24. Oke, sudah, kita coba rapihkan sebelum kita konfigurasi. Misal ke sini, ini ke sini. Kita tinggikan lagi. Oke, ini di sini. Rapikan. Oke. Untuk IP jalurnya ya. Oke, di sini baterainya mulai lemah, tapi nggak apa-apa, cukup. Oke, selanjutnya langsung saja kita eksekusi untuk konfigurasi IP address dan IP gateway-nya. Seperti biasa, kita nyalakan routernya terlebih dahulu, masuk ke mode CLI, lalu kita klik no, lalu kita masuk privilege, lalu global configuration, lalu interface gig 0/0. Oke, saya isi IP address-nya tadi 10.10.10.1 dengan traffic dengan gateway 255.255.255. Nah, karena kita menggunakan prefix 30, maka kita gunakan 252 ya. Kita sesuaikan dengan prefix yang kita gunakan. Lalu kita nyalakan kabelnya dengan no shutdown. Oke, sudah nyala. Exit, masuk ke interface gig 0/1. Di sini kita isi IP address-nya atau IP gateway-nya 192.168.1.1 dengan prefix 255, dengan gateway dengan subnet 255.255.255.255.0. Lalu enter, barulah kita nyalakan kabelnya no shutdown. Oke, sudah menyala ya. Masuk ke router 2 sama seperti sebelumnya, kita konfigurasi untuk IP address. Masuk ke interface gig 0/0 untuk jalurnya terlebih dahulu. Lalu kita isi IP address 10.10.10.2 dan subnet 255.225.252. Lalu kita nyalakan kabelnya no shutdown. Sudah menyala, kita keluar lalu masuk ke interface gig 0/1. Di sini kita juga isi IP address-nya untuk gateway-nya 192.168.2.1. Oke. Dengan subnet 255.255.0 karena masih prefix 24 no shutdown. Untuk menyalakan kabel enter. Oke.
Oke, sepertinya tadi ada yang keliru, ini bukan 26 ini 2.5. Nah, lalu saya akan konversikan bahwa ini untuk router 1 adalah AS1 dan router 2 adalah AS2. Oke, kita rapikan. Sekarang kita bisa isi untuk IP configuration-nya di setiap PC. Satu 192.168.1.5 dengan gateway yang sudah kita buat di router 192.168.1.1. Lalu di sini 2.5 192.168.2.5, masukkan subnetnya, lalu tak lupa gateway sudah kita buat di router 2.1. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi IP address dan gateway-nya. Lanjut kita masuk ke konfigurasi BGP-nya, Dynamic Routing BGP. Oke, masuk ke router 1, enter, lalu keluar. Langsung saja kita coba cek router BGP. Kita coba tanya. Untuk router BGP itu sendiri menggunakan Autonomous System Number. Jadi sama kayak IJRP, semuanya harus menggunakan Autonomous Router Number yang sama, berbeda dengan SPF yang bisa berbeda. Misal di sini saya menggunakan router BGP untuk Autonomous System Number-nya 1. Lalu pada Dynamic Routing BGP ini tidak bisa langsung untuk konfigurasi network seperti ini. Kita harus hubungkan jalurnya terlebih dahulu menggunakan perintah neighbor. Nah, jadi pada router 1 ini kan jalurnya ini nih, menuju ke sini 10.10.2 ini. Jadi kita isi neighbornya 10.10.2 ini. Kita langsung buka, langsung neighbor 10.10.10.2. Nah, jadi belum selesai, masih ada lagi di sini. Kita coba tanya. Nah, di sini kita harus mengisi remote AS-nya. Nah, jadi remote AS-nya karena kita sudah tentukan tadi remote AS-nya menggunakan AS2, berarti remote AS-nya kita isi 2. Oke. Sudah selesai, barulah kita bisa dynamic routing seperti biasanya. Kita isi networknya 10.10.10.0. Lalu tak lupa juga subnetnya 255.255.255.252. Jangan sampai salah karena kita menggunakan traffic 30. Enter. Maaf, belum selesai kan? Ada yang typo, teman-teman. Oh, maaf. Nah, network. Lalu kita ketik mas 10.10.10.0 dengan gateway 255.255.255.252. Enter. Ada yang salah. Oke, lanjut. Ternyata untuk mengadvertise IP-nya kita coba cek di sini 10.10.10. Nah, di sini kita coba tanda tanya. Nah, permasalahannya ketika ini tidak bisa berbeda dengan yang OSPF dan yang AGRP, di sini harus menyertakan mas.
mas, lalu baru 255.255.255.252 karena prefix 30. Kita coba enter. Set. Nah, berhasil ya. Berarti tadi kita kurang mas ini nggak bisa soalnya invalid input detect marker, masih ada yang kurang. Oke, lanjut kita sertakan juga network untuk satu IP 192.168.1.0. Tak lupa juga masnya 255.255.255.0 ya karena prefixnya 24. Oke, selesai. Kita beralih ke router 2. Configuration terminal. Langsung saja ya router BGP. Karena tadi sudah satu, ini kita jadikan 2. Lalu tak lupa kita masukkan juga jalurnya ya. Nah, sudah benar. Jalurnya berarti untuk kita ini si router 1 yaitu 10.10.1 10.10.10.1 remote AS 1 karena menggunakan AS1, enter. Oke, sudah up atau sudah menyala. Barulah kita isi untuk networknya yaitu 10.10.10.0. Jangan lupa mas sini dengan 255.255.255.252. Oke, satu lagi untuk IP PC 68.2.0 dan IP 255. Maaf, kita belum sertakan mas. Lalu barulah kita isi subnetnya di titik kosong karena prefix 24, enter, dan selesai. Bisa kita cek to show IP route. Oke, bisa dilihat sendiri di sini ada yang namanya B. Di sini B. Ada IP 1.0 dan 2.0. Is directly connect. Kita bisa lihat B di sini melambangkan BBB. Ini B untuk BGP. Sesuai apa yang kita konfigurasi yaitu dynamic routing BGP. Di sini untuk protokolnya sudah masuk di sini B untuk IP 192.168.10.1.0 dan 2.0. Kita cek juga ya untuk di router 1 apakah sama. Harusnya sih sama. To show IP route. Nah, di sini ada ya B untuk IP 192.168.2.0 atau BGP. Jadi sudah connect ya untuk BGP-nya atau dynamic routing BGP-nya. Kita coba cek kirim paket. Bismillah. Awal-awal mungkin masih violet. Nah, sudah successful atau artinya konfigurasi dynamic routing BGP yang kita lakukan sudah berhasil atau antar AS-nya, antara AS1 dan AS2 sudah saling bisa berkomunikasi. Mungkin saya akan pindahkan facecam saya agar lebih terlihat ya untuk hasil paketnya tadi. Masuk ke Cisco kembali. Nah, bisa dilihat sudah sukses. Kita coba lagi. Oke, sudah sukses ya. Untuk setup topologi dua router saya kira masih cukup mudah lah karena masih mirip-mirip antara dynamic routing ke IGRP dan OSPF juga. Lalu di sini saya akan coba menambahkan satu router lagi atau kita akan coba setup topologi 3 router. Oke, langsung saja pilih yang ini, set, lalu tambahkan satu PC lagi. Oke, mantap. Lalu hubungkan dari router ke router. Tak lupa juga dari router ke PC. Lalu kita bisa tentukan IP yang ingin kita pakai. Sini kita coba salin-salin.
Untuk jalur yang gig ini, gig 0/2, saya akan coba bikin IP 10.10.20.1/30. Nah, kayak ini. Dan untuk yang 00 ini atau milik AS3 nya 10.10.20/2/30. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk ini gateway-nya 3.1 masih sama, atau kita sesuaikan aja biar mudah. Dan yang ini IP address-nya 3.5. Kita rapihkan. Oke, selanjutnya langsung saja kita, oh ya, ini belum AS. Oke, langsung saja kita konfigurasi untuk IP address dan gateway-nya terlebih dahulu ya. Langsung aja ke gig ini. Masuk ke interface gig 0/2. Lalu kita buat IP address 10.10.20.1 dengan subnet 255.255.252. Oke, sudah benar. Maaf, ini 255 baru titik 252. Enter, langsung kita nyalakan no shutdown. Oke, sudah menyala. Exit. Lanjut ke router apa ini? Router 3. Oh, ini belum diganti namanya ya. Kita ganti dulu. Ini nggak kelihatan ini namanya. Nah, oke. Kita luruskan kembali. Set. Oke, masuk ke router 3 atau AS3. Ini persetujuannya langsung no saja. Lalu masuk mode privilege, global configuration. Langsung saja masuk ke interface gig 0/0. Lalu kita buat IP address-nya tadi 10.10.20.2 dengan subnet 255.255.252 karena menggunakan prefix 30. Enter, baru kita nyalakan kabelnya, no shutdown. Lalu kita buat IP gateway untuk PC-nya, interface gig 0/1, lalu IP address 192.168.3.1 dengan subnetnya yang menggunakan prefix 24. Lalu tak lupa juga kita nyalakan kabelnya, no shutdown. Oke, kita coba lihat to show IP interface brief. Oke, sudah yes manual up atau sudah menyala ya. Ini untuk IP yang baru saja kita buat. Ini kok masih ada pingnya. Kita lihat dulu. Fast forward. Nah, karena kita isi dulu IP di sini. 168.3.5, lalu 192.168.3.1. Oke, untuk konfigurasi IP address dan gateway-nya sudah selesai. Langsung saja kita eksekusi untuk konfigurasi dynamic routing BGP-nya. Mula-mula kita masuk ke yang ini dulu, yang AS2 dulu atau router 2. Di sini kita langsung aja router BGP 2, ini karena router 2 ya. Lalu kita tambahkan, kan tadi kita buat satu jalur lagi ya, berarti kita ini tambahkan yang 10.10.20.2 ini. Langsung saja ya, neighbor 10.10.20.2 remote S. Nah, untuk remote S nya kita gunakan yang 3 karena itu AS3 ya. Oke, barulah kita buat network yang baru. Di sini ada 10.10.20.2
titik berapa titik 20 titik 0. Jangan lupa masnya agar enggak valid seperti tadi pas di awal-awal ya. Jangan lupa juga prefixnya menggunakan 252 atau subnetnya menggunakan 252 karena menggunakan prefix 30. Oke. Enter. Selesai. Langsung kita beralih ke router 3. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke router BGP, kita buat yang ketiga, enter. Nah, ini kita tambahkan jalurnya ya. Port. Kita berarti tambahkan jalur yang ketiga, berarti 10.10 titik berapa tadi? 20.1 ya? Ya, 20.1. 20.1. Tak lupa juga tadi remote remote S2 karena jalurnya menuju ke router 2, enter. Oke, sudah menyala, lalu kita tambahkan network yang 10.10.20.0. tak lupa juga subnetnya 252 ya. Oh maaf, seperti biasa pasti kelupaan di sini, Mas. Bentar. Oke. Network satunya lagi untuk IP yang sudah kita konfigurasi di router yaitu 3.0. Jangan lupa mas 255.255.255.0 karena menggunakan prefix 24. Lalu oke. Oke, sudah selesai, harusnya sudah benar ya. Kita coba lihat to show IP route. Set. Nah, di sini bisa dilihat B atau BGP. Ini B ini untuk BGP ya. Ini untuk penegasan kembali. B mana B ini BGP. Di sini BGP. Ini yang sudah terkonekkan untuk dynamic routingnya adalah IP 10.0, padahal di sini di router 3 kan kita nggak konfigurasi apa-apa ya untuk router satunya. Tetapi karena ini sifatnya dynamic routing atau secara otomatis akan sharing atau akan terbagi, jadi langsung ada. Dynamic ini kan cocoknya kayak buat skala besar gitu. Lalu ini juga ada IP 1.0, 2.0 dan 3.0. Nah, untuk membuktikannya kita coba cek di router 1. Di sini kan kita nggak ngapa-ngapain ya. Harusnya tetap ada, walaupun kita nggak ngapa-ngapain di router 1, harusnya tetap ada hasil konfigurasi dari dynamic routing di router 3. IP route. Oke, bisa dilihat ya, 20.0, 2.0 dan 3.0 sudah ada. Berarti konfigurasi dynamic routing BGP yang kita laksanakan sudah berhasil. Tinggal kita uji tes menggunakan kirim paket ya. Lalu dari PC2 ke PC3, awal-awal mungkin masih violet, kita coba pindahkan facecamnya. Kita coba lagi PC2 ke PC3. Oke, sudah successful. Kita coba lagi PC1 ke PC3. Oke, successful dari PC3 ke PC1. Oke, successful ya, bisa dilihat di sini. Tuh. Dari PC2 ke PC3, dari PC3 ke PC2. Oke, sukses juga ya. Tuh. Nah, lalu kita juga ingin coba ping ya, pakai pengujian ping. Misal dari PC1 nih, ping ke PC3. Kita langsung aja ke command prompt ping 192.168.3.5, enter. Nah, sudah TTL atau sudah berhasil ya mengirim paket ICMP ke router ke PC3 ini. Nah, jadi begitulah pembelajaran kita tentang dynamic routing. Mulai dari video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang dynamic routing IGRP, dynamic routing OSPF, lalu juga yang terakhir ada dynamic routing BGP. Oke, cukup mudah bukan?
Nah, untuk video selanjutnya atau video Cisco CCNA yang terakhir, nanti kita akan belajar tentang Access Control List atau ACL. Oke, dari saya pada pembelajaran dynamic routing, apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon untuk dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Saya Rizky Dwianto, sampai jumpa di video Access Control List. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.